Dongeng dari Jerman berjudul Cahaya Biru. Dahulu kala, hiduplah seorang prajurit yang sangat tunduk dengan raja. Ia merupakan prajurit terbaik pada masanya. Segala sesuatu yang raja perintahkan, ia membereskannya dengan tuntas. Namun, nasib malang menimpa prajurit itu. Setelah perang berakhir, ia mempunyai luka yang cukup banyak, sehingga daya tahan tubuhnya sudah lemah. Ia sering sakit-sakitan. Maka dari itu, ia tidak bisa lagi melayani perintah raja seperti sebelumnya. Kamu pulang saja ke rumahmu. Keadaanmu sekarang sudah tidak bisa bekerja denganku. Tapi kan, Yang Mulia, aku adalah prajurit terbaikmu. Aku hanya mempekerjakan seseorang yang mampu dan bertenaga. Kau tidak akan menerima upah lagi. Lebih baik pulanglah. Aku hanya memberi upah kepada mereka yang bisa melayaniku. Dengan berat hati, prajurit itu meninggalkan istana. Ia menyusuri jalan setapak entah kemana, dengan badan yang tidak karuan. Selama hidupku, aku hanya bekerja dengan raja. Aku tidak tahu bagaimana aku akan bertahan hidup. Apa yang bisa aku kerjakan? Aku sama sekali tidak punya uang. Karena terlalu banyak pikiran, prajurit itu tidak sadar sudah memasuki hutan. Malam pun tiba. Prajurit itu berjalan di bawah kegelapan malam di antara hutan. Aku sendirian di sini. Tidak ada yang bisa menolongku. Aku harus bagaimana? Kemana aku sekarang? Aku tidak punya rumah. Siapapun, aku butuh bantuanmu. Tidak lama prajurit itu berjalan, ia melihat sebuah rumah yang lampunya menyala di tengah hutan. Apakah itu sebuah rumah? Ya, itu adalah sebuah rumah. Lebih baik aku ke sana untuk meminta pertolongan. Paling tidak untuk malam ini saja. Prajurit itu pun segera menghampiri rumah bercahaya itu. Saat prajurit mengetuk pintunya pelan, keluarlah seorang penyihir. Rupa-rupanya itu adalah rumah seorang penyihir. Ada apa kau malam-malam menggangguku? Maaf, aku sedang membutuhkan bantuan. Aku mencari tempat untuk tidur 1 malam saja. Dan juga beberapa makanan dan minuman untuk mengganjal perutku. Aku sangat lapar dan lelah sekali. Apa kau bisa membantuku? Ya. Aku bisa membantumu. Sangat bisa. Tetapi aku akan membantumu jika kamu melakukan apa yang aku perintahkan. Itu hal yang mudah. Aku adalah mantan seorang prajurit. Aku sudah terbiasa menjalankan sebuah misi dari tuanku. Menarik. Aku ingin kau menggali Baiklah. Penyihir itu mempersilahkan prajurit masuk dan diberi makanan yang sangat banyak. Prajurit itu pun menghabiskannya, kemudian pergi beristirahat. Keesokan harinya, prajurit itu bangun cukup pagi dan segera diantar ke kebun penyihir. Di sana, mantan prajurit itu bekerja sangat keras, dari pagi buta dan baru berhenti saat menjelang malam. Aku sudah menggali semuanya. Kerjamu cukup baik. Aku akan memintamu untuk bekerja 1 malam lagi. Dan kau akan mendapatkan tempat tidur lebih nyaman dan makan malam lebih enak dari kemarin. Wah, makanan kemarin saja sudah sangat enak. Baiklah, apa yang harus aku lakukan besok? Memotong setumpuk kayu menjadi kecil. Keesokan harinya, prajurit membereskan semua pekerjaannya dengan sangat baik. Ia baru berhenti bekerja ketika malam akan tiba. Penyihir pun menawari sesuatu. Jika kau masih berminat, aku akan mengajakmu untuk menginap 1 malam lagi. Besok pekerjaanmu sangat sepele. Baiklah. Keesokan harinya, apa yang harus aku lakukan? Kau harus masuk ke sumur tua kering di belakang rumahku untuk mengambil cahaya milikku yang jatuh. Cahaya itu menyala biru dan tidak pernah padam. Kau harus membawanya untukku. Itu adalah pekerjaan mudah. Prajurit pun dibantu turun ke dalam sumur oleh penyihir dengan menggunakan keranjang yang diikat dengan tali. Pelan-pelan saja menariknya. Ya. Tubuhmu cukup berat. Ketika sudah sampai di bawah sumur,
ia berhasil mengambil cahaya biru milik penyihir itu. Apakah benar ini yang kau maksud? Ya, benar. Bawalah ke atas ini. Si penyihir mengulurkan tangannya saat keranjang prajurit baru di tengah sumur. Berikan cahayanya kepadaku. Tidak, aku akan memberikannya kepadamu jika aku sudah mampu berdiri dengan kedua kakiku di atas tanah. Wah, menyebalkan. Mendengar ucapan prajurit itu, sang penyihir marah. Ia pun melepaskan pegangan tali dan meninggalkan prajurit yang jatuh kembali ke dalam sumur. Tolong! Tubuh prajurit itu menghantam dasar sumur yang tanahnya cukup keras. Aduh. Bagaimana caranya aku bisa pergi ke atas sana? Tiba-tiba, cahaya biru yang berada di genggaman prajurit itu mengeluarkan sinar yang cukup terang. Aku penasaran, kenapa penyihir itu sangat menginginkan cahaya biru ini? Memang apa istimewanya? Karena kelelahan, prajurit itu merebahkan diri dan meraba sakunya. Ia menemukan pipa tembakau yang setengah penuh. Apa ini? Pipa tembakau. Masih cukup penuh. Ini akan menjadi kesenangan terakhirku sebelum aku mati di sini. Ia pun mulai menarik pipi tembakau itu dan menyalakannya di cahaya biru. Ia pun menikmati rokoknya. Saat asap mengelilingi sumur, muncullah seorang kurcaci hitam berukuran kecil berdiri di hadapan prajurit itu. Tuan, apa yang akan kau perintahkan? Kau berasal dari cahaya biru ini? Iya, benar tuanku. Aku ingin keluar dari sumur ini. Kurcaci itu menggandeng tangan prajurit dan menariknya menyusuri lorong bawah tanah. Dalam perjalanannya, prajurit itu menunjukkan sebagian emas yang berhasil dikumpulkan penyihir. Prajurit disuruh untuk mengambilnya sebagian. Silahkan tuan, ambillah sebagian. Sampailah mereka di atas tanah kembali. Terima kasih. Sekarang, aku ingin kau pergi dan ikat penyihir itu. Bawalah ke depan hakim. Baiklah tuan. Tidak lama, kurcaci itu kembali lagi. Semuanya sudah aku lakukan. Sekarang apa lagi tuan? Tidak ada. Sekarang kembali saja ke rumahmu. Aku akan memanggilmu apabila aku membutuhkanmu. Baiklah, panggil saja aku dengan menyalakan pipamu pada cahaya biru. Maka aku akan muncul kapan saja. Akhirnya, prajurit itu kembali ke kota dan memulai kehidupan barunya. Dongeng dari Jerman. Beruang di pohon eukaliptus. Pada zaman dahulu, di sebuah desa di negara Jerman, hiduplah seorang lelaki yang sudah yatim piatu. Ibu dan bapaknya telah meninggal dunia. Anak lelaki itu hidup bersama kakeknya. Ia tumbuh menjadi anak yang sangat nakal dan pemalas. Tolong bantu angkatkan kayu ini ya. Malas sekali. Mending aku tidur siang. Pada suatu hari, musim panas telah tiba. Semua sungai dan danau sudah kering. Tidak ada lagi air kecuali pada salah satu sumur. Namun sumur itu sangat jauh dari pemukiman warga. Semua orang berbondong-bondong mengambil air dari sumur itu. Hanya anak lelaki pemalas itu yang tidak pernah mau pergi ke sumur. Aku harus mengambil air yang banyak untuk persediaan sampai besok. Karena perjalanannya jauh, air yang kubawa ini tidak boleh ada yang tumpah setetes pun. Setiap orang membawa air dari sumur dan lewat di depan anak lelaki itu. Ia akan meminta airnya untuk diminum. Berhenti! Berilah airmu untuk aku minum hari ini. Kenapa kau tidak ambil sendiri ke sumur? Malas. Cepat bagi. Sedikit saja. Nih, yang lain untuk keluargaku. Awalnya orang-orang itu membaginya dengan si anak lelaki itu. Namun lama-kelamaan semua orang menjadi kesal dengan sifatnya. Hei, berhenti! Bagilah airmu untuk aku minum. Dasar anak malas. Pergilah ke sumur sendiri. Masih muda kok pemalas. Ambil sendiri jika kau ingin minum. Dasar pelit. Namun anak lelaki itu tak menghiraukan omongan para warga. Setiap pagi, ia hanya bermain sampai hari selesai. Daripada mengambil air,
Mending aku bermain. Sangat seru. Hingga pada suatu waktu, anak itu kehausan setelah bermain. Ia pun dengan terpaksa pergi ke sumur penyimpanan air yang disembunyikan warga itu. Segarnya. Ia tetap anak lelaki yang nakal. Mumpung tidak ada orang di sini, aku mau menyembunyikan mangkuk-mangkuk ini di atas pohon. Jadi, aku bisa meminumnya kapan saja. Dan mereka tidak bisa mengambilnya. Anak itu pun memulai aksinya. Ia memanjat pohon dengan membawa mangkuk-mangkuk itu. Nah, kalau sudah di atas sini, sepertinya aman. Tiba-tiba, pohon itu bertumbuh cepat sangat tinggi. Sementara anak lelaki itu berada di ujung pohon. Ah, bagaimana pohon ini? Kok jadi sangat tinggi? Keesokan harinya, saat semua warga ingin minum, mereka terkejut karena mangkuk milik mereka telah hilang. Di mana mangkokku? Mangkokku juga tidak ada. Punyaku juga. Wah, pasti ini ulah si anak nakal itu. Salah seorang warga melihat tempat persembunyian anak nakal itu di atas pohon eukaliptus raksasa. Dia di sana. Turunlah kau anak nakal. Berikan mangkok kami. Si anak lelaki nakal itu hanya diam, hingga dua orang pemuda memanjatnya untuk menangkap anak itu. Melihat dirinya akan ditangkap, ia kebingungan dan mencoba melarikan diri. Namun, si anak lelaki itu terpeleset dan jatuh ke bawah. Aduh, sakit sekali. Ah, sial. Rasakan kau anak nakal. Tiba-tiba ada sihir yang datang. Tubuh anak nakal itu dipenuhi bulu yang tebal. Telinga menjadi hitam dan hidungnya membesar. Ia kini terlihat seperti beruang. Semua warga menyaksikan. Dan sejak saat itu, seekor beruang tumbuh di pohon eukaliptus raksasa. Jika ada manusia yang datang, ia berusaha mengumpat di atas pohon dan merintih ketakutan. Warga merasa damai karena anak itu sudah berubah menjadi beruang. Dan sang anak telah menyesali perbuatannya. Dongeng dari Jerman. Misteri Pondok di Hutan. The Hound in the Forest. Di tepi hutan yang sepi, hiduplah keluarga penebang kayu yang dikaruniai 3 orang putri. Mereka tinggal di gubuk kecil. Suatu hari, penebang kayu akan bekerja. Ia pamit dengan istrinya. Antarkan makan malam saya oleh si sulung, atau saya tidak akan pulang. Saya sudah menaburkan biji gandum supaya ia tidak tersesat. Baiklah, akan kuberitahu dia. Keesokan harinya, si sulung berangkat dengan membawa semangkuk sup. Sayangnya biji gandum itu telah dimakan oleh burung-burung, sehingga sang putri sulung tidak menemukan jejak ayahnya. Kemana biji-biji gandum itu? Aku tidak menemukan jejak ayah. Sepertinya burung lapar telah memakannya. Si sulung telah menyusuri jalan, sedangkan matahari perlahan tenggelam. Suasana mulai gelap di dalam hutan. Si sulung pun ketakutan. Namun ia melihat cahaya yang berkilauan di antara pohon. Menakutkan sekali hutan ini ketika malam hari. Oh, sepertinya itu sebuah rumah. Mungkin dia akan menerima aku malam ini. Si sulung pun pergi ke depan rumah yang jendelanya terdapat cahaya yang terang. Ia mengetuk pintunya dengan sopan. Tiba-tiba terdengar suara. Masuklah. Putri sulung itu membuka pintu. Terlihat seorang pria tua dengan rambut abu-abu, berjanggut putih. Di depan kompor ada 3 binatang. 1 ayam betina, 1 ayam jantan, dan seekor sapi belang. Putri sulung menghampiri pria itu dan menceritakan yang ia alami. Kemudian sang sulung memohon agar diberikan tempat tinggal semalam. Pria itu berkata, Ayam betina cantik, ayam jantan yang lantang, dan sapi belang. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Duk. Duk itu berarti kami bersedia. Kau mendapatkan tempat berlindung di sini. Tapi masaklah makan malam untuk kami. Baiklah, terima kasih. Si sulung segera pergi ke dapur dan memasak makanan lezat. Pria tua itu pasti menyukai masakanku.
Setelah jadi, ia makan bersama pria itu. Mereka berdua makan dengan lahap, hingga sang putri sulung kekenyangan dan ia berkata, "Saya sudah memasak dan saya lelah. Di mana saya bisa tidur?" Ketiga binatang itu saling berpandangan. Ternyata sang putri sulung lupa menyiapkan makanan untuk ketiga binatang itu. Kamu makan bersamanya, minum bersamanya. Kamu tidak memikirkan kami, jadi cari tahulah sendiri di mana kamu bisa beristirahat. Naiklah ke atas, tidurlah kau di sana. Aku akan tidur di tempat yang lain. Putri sulung segera naik dan membersihkan tempat tidur. Ia pun segera tertidur pulas. Lelah sekali hari ini. Ini tempat tidur yang sangat nyaman. Aku akan tertidur nyenyak di sini. Setelah melihat anak sulung itu tertidur pulas, pria tua itu datang memandangi putri sulung dengan menggelengkan kepala. Kau tidak akan tidur dengan nyenyak. Ia segera membuka pintu jebakan dan membuat putri sulung jatuh ke ruang bawah tanah. Lalu ia tersenyum licik. Sementara itu, sang penebang kayu pulang ke rumah dan memarahi istrinya. Kenapa tidak ada yang membawa makan malamku? Aku kelaparan di tengah hutan. Aku telah menyuruh putri sulung untuk mengantarnya. Mungkin ia tersesat. Pasti ia akan kembali besok. Sebelum fajar menyingsing, sang penebang pohon sudah bersiap untuk menebang kayu di hutan. Ia meminta putri kedua mengantarkan makanan untuknya nanti. Suruhlah putri kedua untuk mengantarkan makananku nanti. Aku akan menebarkan biji kacang hijau yang lebih terlihat warnanya. Baiklah. Keesokan harinya, di siang hari, sang putri kedua berangkat ke hutan. Namun taburan kacang hijau jejak ayahnya telah menghilang. Tidak ada satupun yang tersisa. Mana kacang hijau itu? Ayah lupa menaburkan atau kacang hijaunya telah hilang? Hari sudah larut malam. Aku tidak tahu jalan. Aku ketakutan. Kemana aku harus pergi? Sepertinya ada rumah. Putri kedua pun menjumpai rumah pria tua itu juga. Ia pergi ke sana untuk memohon makanan dan tempat tidur. Pria tua itu bertanya pada ketiga binatang peliharaannya. Ayam betina cantik, ayam jantan yang lantang, dan sapi belang. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Duk. Para hewan menjawab hal yang sama. Seperti sebelumnya, pria tua itu menyuruh putri kedua untuk masak makan malam. Ini akan menjadi makan malam yang sangat lezat, karena masakanku sudah pasti enak. Lalu putri kedua dan pria tua menikmati makanannya dengan lahap. Di mana aku bisa beristirahat? Kamu makan bersamanya, minum bersamanya. Kamu tidak memikirkan kami, jadi cari tahulah sendiri di mana kamu bisa beristirahat. Naiklah ke atas, tidurlah di sana. Saat putri kedua tidur, pria tua kembali membuka pintu jebakan dan membiarkan putri kedua jatuh ke ruang bawah tanah. Tidurlah dengan nyenyak. Pada pagi kedua, penebang kayu kembali bersiap untuk bekerja. Kirim anak bungsu untuk mengantarkan makan malamku hari ini. Ia adalah anak yang baik dan patuh. Ia akan menemukan jalan yang benar dan tidak tersesat seperti kedua kakaknya. Apakah aku juga akan kehilangan anak terakhirku? Jangan takut, aku akan menaburkan kacang polong. Ia anak yang bijaksana. Ia tahu kemana ia harus berjalan. Akhirnya si bungsu menempuh perjalanan masuk ke dalam hutan dengan keranjang di lengannya. Dan semua kacang polong telah dimakan merpati. Ia tidak tahu kemana ia harus berjalan. Ayah pasti menungguku. Tapi, kemana aku harus berjalan? Sepertinya aku tersesat. Seperti kedua kakakku. Bagaimana dengan ibu? Ia harus kehilangan ketiga anaknya. Saat hari sudah mulai gelap, ia menemukan rumah si pria tua itu juga di tengah hutan. Ia memohon dengan sopan untuk bermalam di sana. Ayam betina cantik, ayam jantan yang lantang, dan sapi belang. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Duk. Sebelum saya makan, saya akan menyiapkan makanan untuk para hewan dulu. Ia pun pergi memberikan makanan ayam dan memberikan seikat jerami untuk sapi. Ini untuk kalian para hewan, dan ini semangkuk sup untukmu pria tua. Aku akan mengambil seember air untuk minum para hewan dulu. Setelah selesai makan malam, si bungsu bertanya, Bolehkah aku pergi tidur? Ayam betina cantik,
ayam jantan yang lantang, dan sapi belang. Bagaimana pendapat kalian tentang ini? Duk, engkau telah makan bersama kami, minum bersama kami. Engkau berbaik hati untuk kami semua. Kami berharap kau selamat malam ini. Naiklah ke atas, tidurlah di sana. Kemudian gadis itu tidur dengan nyenyak. Ia membaca doa sebelum tidur. Aku berharap dilindungi dari tidurku, dan tidurku menjadi sangat nyenyak. Tiba-tiba saat tengah malam, si bungsu mendengar kebisingan di dalam rumah sehingga ia terbangun. Ada apa ini? Mengapa bising sekali? Terdengar suara retakan setiap sudut dan pintu-pintu terbuka. Balok-balok berpatahan, lalu ia mendengar suara bruk sangat keras. Seperti ada atap yang runtuh. Biarlah, aku sangat lelah hari ini. Aku mau tidur saja. Keesokan harinya, sang bungsu terbangun. Ia sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kini ia berbaring di kamar yang luas dan bersinar dengan kemegahan kerajaan. Dinding itu berlapis emas. Tempat tidurnya dari kading dan kanopi beludur merah, dan di dekatnya ada sepasang sepatu bersulam mutiara. Apakah aku sedang bermimpi? Di mana aku? Tiba-tiba datanglah 3 orang pelayan. Apa yang bisa saya berikan, Nyonya? Setiap aku bangun pagi, aku akan menyiapkan sup untuk orang tuaku, lalu memberi makan kepada ayam betina cantik, ayam jantan, dan sapi belang. Sang bungsu kaget. Di sampingnya ada seorang lelaki tampan. Aku adalah putra raja yang disihir oleh penyihir jahat menjadi pria tua berambut abu-abu. Tidak ada yang menemaniku selain mereka. Mereka adalah 3 pelayanku yang disihir sebagai ayam jantan, ayam betina, dan sapi belang. Sihir itu akan hilang ketika ada gadis yang berhati baik terhadap umat manusia dan hewan. Aku tak percaya apa yang telah aku lakukan. Dan sebagai imbalannya, maukah kau menikah denganku, wahai gadis baik? Bisa kau beritahu dulu, di mana kedua kakak perempuanku? Mereka ada di ruang bawah tanah. Aku akan membebaskan mereka. Mereka harus lebih peduli kepada semua makhluk, tidak pada manusia saja. Baiklah, aku akan menikah denganmu. Pelayan, jemputlah orang tua dari permaisuriku ini. Baik, Tuan. Kemudian putri bungsu pun menikah dengan pangeran dan mereka berbahagia hidup di istana.